agar acara ini berjalan dengan tertib, izinkan saya membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian yang kedua sambutan oleh Ibu Manajer Berkah Mulia. Yang ketiga penyampaian materi oleh narasumber, kemudian yang keempat sesi tanya jawab, yang kelima penutup dan dokumentasi. Baik, memasuki acara yang pertama, mari kita buka kegiatan ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara berikutnya adalah sambutan kepada Coach Helda Febrianti, Manajer Berkah Mulia Sigma Daya Insani. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih Mbak Eva. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah ayah dan bunda bersyukur di pagi hari ini kita menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk berjumpa di ruangan Zoom meeting ini di kelas belajar dan mudah-mudahan seluruh apa yang kita perjuangkan, seluruh apa yang kita korbankan untuk bisa hadir di ruangan Zoom meeting ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah amal kebaikan. Amin. Salawat salam semoga tercurah kepada uswah kita suri teladan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat dan sahabiah, serta orang-orang yang senantiasa istiqomah berada di jalan Islam. Mudah-mudahan kelak di yaumil akhir kita akan mendapatkan syafaat dari beliau, bisa berkumpul bersama dengan beliau di surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ayah dan bunda, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dipersaudarakan ya dalam ruangan ini yang barangkali belum pernah bertemu, belum pernah bertatap muka, belum pernah berkenalan, maka di program sharing session dari Berkah Mulia ini Allah mempersaudarakan kita semuanya. Dan ini menjadi sebuah kebanggaan, sebuah kebahagiaan bagi kami dari komunitas Berkah Mulia bahwa acara ini akan menjadi salah satu wasilah yang mudah-mudahan bisa mendatangkan kebaikan dan keberkahan dalam kehidupan kita. Sedikit saya ingin menceritakan tentang komunitas Berkah Mulia dan insya Allah komunitas ini terbuka untuk umum, siapa saja boleh bergabung dan mudah-mudahan ayah dan bunda yang hari ini mengikuti sharing session ini yang berminat untuk bergabung bisa langsung bergabung bersama dengan kita dan semoga setiap kegiatan yang diadakan oleh Berkah Mulia nanti akan membawa banyak manfaat bagi kita selaku anggota maupun bagi orang lain ya, bagi orang umum khususnya. Kemudian apa sebenarnya manfaat dari kita bergabung dengan Berkah Mulia? Yang pertama ya, karena di Berkah Mulia ini juga banyak kegiatan yang insya Allah ya, kegiatannya itu adalah proyek-proyek kebaikan yang kita syiarkan ya. Maka yang pertama yang akan kita dapatkan adalah bagaimana kita mendapatkan ilmu-ilmu yang nanti akan menjadi proyek kebaikan di dalam komunitas Berkah Mulia. Kemudian kita juga akan mendapatkan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan upgrading diri kita baik sebagai orang tua ya, sebagai seorang profesional, sebagai seorang yang menjalankan peran apapun, insya Allah kita bisa mendapatkan ilmu upgrading di Berkah Mulia. Kemudian di dalam komunitas Berkah Mulia itu juga ada salah satu peluang untuk bisa meningkatkan income atau ekonomi keluarga dan kemudian di dalamnya ada pembinaan juga dari para leader Berkah Mulia. Dan mudah-mudahan dan masih banyak lagi ya kegiatannya dan mudah-mudahan ketika kita bergabung dengan komunitas Berkah Mulia ini akan semakin banyak mendapatkan manfaat dalam kehidupan kita. Dan proyek-proyek kebaikan di dalam program Berkah Mulia ini mudah-mudahan menjadi salah satu wasilah ya bagi kita untuk bisa mendulang pahala dalam hal kontribusi kita untuk berpartisipasi aktif dalam membangun peradaban. Dan
Ini menjadi salah satu program perdana ya di tahun 2026. Kita menggulirkan program sharing session yang diawali di bulan Mei ini dan insya Allah mudah-mudahan kita bisa istiqomah untuk menyajikan program ini setiap bulan ya. Dan ayah dan bunda bebas nanti bisa bergabung menjadi member komunitas Berkah Mulia. Selamat belajar ayah dan bunda di pagi hari ini dan ini menjadi salah satu takdir terbaik kita ya di hari ini. Pagi-pagi kita sudah tolabul ilmi, sudah cari ilmu, sudah semangat ya untuk bekal kita sebagai orang tua dan semoga nantinya ilmu-ilmu yang akan disampaikan oleh narasumber bisa bermanfaat untuk kita. Baik, sebelum saya akhiri sambutan kita, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada yang pertama, Coach Utami selaku narasumber pagi hari ini yang nantinya akan berbagi ilmu ya tentang bagaimana menjadi seorang ibu yang hebat gitu ya dengan mendeteksi bakat anak. Kemudian yang kedua, terima kasih kepada seluruh leader Berkah Mulia yang sudah berupaya untuk bisa mensukseskan acara ini. Kemudian yang ketiga, terima kasih juga untuk seluruh peserta ayah dan bunda yang sudah bergabung di kegiatan pagi hari ini. Selamat belajar, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dalam kegiatan kita pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Helda atas sambutan yang telah disampaikan. Kini tibalah kita pada acara inti yaitu penyampaian materi. Hadir bersama kita narasumber yang luar biasa yaitu Coach Sri Utami ST ACHC CHMP, Coach Motivator Praktisi Talent Mapping. Beliau adalah antusias di dunia pendidikan, parenting, training, coaching, dan personal development, penggiat pendidikan berbasis fitrah, bakat, dan akil Bali gitu. Keahliannya adalah coaching, training, motivating, praktisi, talent mapping. Beliau lulusan Teknik Kimia ITS ya, dan SMA 2 Kediri. Kepada Bu Coach Utami, dipersilakan. Terima kasih Mbak Eva. Bismillahirrahmanirrahim. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabina Muhammad wa ala millati abina Ibrahim hanifah wa makana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kepada ibu-ibu semuanya, Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya cukup jelas ya Mbak Eva ya? Jelas, Coach. Oke, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sekedap ya ibu-ibu sebentar. Ini saya agak bermasalah. Laptopnya agak ngambek. Ada kendala, saya tak tolong share ya. Tadi filenya sudah saya share ke Coach Helda. Astagfirullah, sekedap. Masalah. Sebentar ya ibu-ibu, mohon maaf. Nah, begini Ibu, ini bolak-balik tadi ya. Ibu-ibu semuanya, alhamdulillah pagi ini Allah kasih kita rezeki untuk bisa bergabung bersama. Harapan saya ibu-ibu sebenarnya yang bergabung pagi ini adalah ibu-ibu TK ya. Bu Hilda nanti boleh dong kelasnya khusus pengajar di TK gitu ya. Kenapa sih gitu ya? Pengen nyaur utang sebenarnya judulnya begitu ya. Karena ibu-ibu sekalian berapa ya? Sekitar berarti 4 tahun yang lalu gitu ya, saya tersadarkan gitu ya, ada banyak hal yang terjadi pada anak saya ketika saya TK begitu kan, dan itu saya gini, astagfirullah, saya dulu kemana aja begitu ya. Dan ibu-ibu sekalian, saya bertemu talent mapping tentang bagaimana mendeteksi bakat anak itu
baru 2021-an begitu ya, dan serius mendalami itu sekitar 2025 begitu. Dan saya begini ya, ya Allah, artinya semuanya memang skenario Allah gitu ya ibu-ibu, tapi ada hal yang membuat saya ini yang harus hutang yang harus saya bayar begitu ya, janji saya pribadi kepada Allah gitu ya, Allah tolong dong gitu ya, kasih saya kesempatan gitu ya untuk menularkan ilmu ini ke banyak orang gitu kan ya, karena banyak hal gitu ya yang dulu saya salah melakukan ke anak saya begitu, dan saya pengen ini menjadi syiar kita kepada semakin banyak ibu-ibu di Indonesia, semoga tidak melakukan hal yang sama seperti yang saya lakukan gitu ya. Jadi semoga kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh ibu-ibu model saya ini ya, model saya itu maksudnya apa? Belajar jadi ibunya agak telat gitu ya, sudah punya anak 3 gitu ya, ya Bu ini ya, teman saya itu ya, gitu ya, teman saya berpetualang gitu ya. Ibunya sibuk kerja begitu ya, anaknya di outsourcingkan begitu ya, itu yang membuat saya tuh nyesek sampai sekarang ya, seandainya waktu boleh diulang gitu ya, tapi nggak bisa ya Bu ini ya. Bisanya nangis guling-guling gitu ya sama istighfar kepada Allah gitu ya, karena banyak hal yang kita lakukan gitu ya. Ibu-ibu bismillah, semoga ini menjadi salah satu upaya kita gitu ya untuk memperbaiki diri gitu ya, memantaskan diri kita di hadapan Allah, supaya nanti kalau kita pulang itu kita nggak nyesel gitu ya, ya Allah kembalikan aku ke dunia gitu ya, aku mau tobat gitu ya. Ibu-ibu, pengakuan dulu nih, boleh acung secara virtual ya. Siap ya? Bisakah ngacung virtual? Siapa yang pernah membandingkan anaknya dengan anak tetangga sebelah? Nggak ada ya, kayaknya saya doang. Nggak ada ya. Boleh acung virtual, boleh acung beneran gitu ya. Nggak ada. Oh, ada ya, ada ya. Jadi, itu salah satu hal yang menyakitkan ya ibu-ibu. Jadi, dan semoga kita tidak melakukan lagi. Itu termasuk yang dulu saya lakukan gitu ya. Ngebandingin anak kita dengan anak tetangga sebelah, ngebandingin dengan saudara sepupunya, ngebandingin dengan teman sekelasnya. Mohon maaf, kadang membandingkan dengan kakak dan adiknya seperti itu. Dan ternyata kalau misalnya kadang, oh jangan ada yang bullying dong gitu ya. Astagfirullahaladzim gitu ya, ibu-ibu sekalian, kadang bullying itu berasal dari rumah loh. Dari siapa? Dari ayah bundanya, dari kakak adiknya gitu ya. Karena apa? Tadi setelah stimulasi, setelah kata-kata yang kadang itu tidak kita sadari, itu mohon maaf gitu ya, menghambat perkembangan dari si anak itu. Boleh saya awali dengan cerita ya ibu-ibu, semoga tidak jenengan ulangi ya. Jadi ibu, anak saya sekarang 14 tahun, berarti kalau dikurangi 5, 14 kurangi 5, 9 tahun yang lalu ya. Enggak ding, anak saya sekolah sejak usia 3 tahun, Bun. Berarti berapa? 10 tahun yang lalu. Jadi ibu, 10 tahun yang lalu, saya sudah dikaruniai 3 orang anak gitu ya. Dan qadarullah waktu itu saya masih eh, mengajar. Itu bolos saya Bu In ya, di salah satu SIT di Surabaya, Ibu. Jadi guru itu kan jam berapa ini, kayak banyak para guru ya harus berangkat jam berapa ibu-ibu kalau ke sekolah? Jam 4. Masuknya jam 7 tapi berangkatnya kan setengah 7 ya ibu. Jadi otomatis kalau pagi itu wow kan, wow kepalanya sudah berkeluar gitu ya. Jadi kita eh, terutama ini saya ke anak pertama saya ya ibu. Jadi anak pertama saya itu kalau ngikat sepatu Bun, itu kalau talinya kanan sama kiri itu nggak sama, itu diulang lagi. Sementara jam sudah menunjukkan jam 6:30 gitu ya. Kata-kata yang pertama, Kak, ayo segera berangkat. Itu gabung ya? Bu, sebentar ya, saya ganti device dulu ya. Saya stop dulu, semoga lebih. Bentar, izin keluar yang ini. Ibu-ibu yang tidak berhalangan bisa off cam ya, biar bisa tertatap
langsung dengan Coach Utami. Ibu-ibu suara saya masuk ya? Masuk, Bu. Oke. Astagfirullah, aku sangat ini saya terkendala dengan device ini. Cek. Assalamualaikum. Bu Helda? Ya, 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 ya. nanti Mana? saya dibantu send aja ya Bu ya, ngapunten. Oh ya, ya. Kayaknya device saya bermasalah ini. Oke, Ibu-ibu saya lanjutkan ya. Tadi ke cerita anak saya tadi, ketika dia eh, ngiket tali sepatu, itu dia kalau kanan kiri nggak sama, sekedar. Sudah kelihatan kah? Iya, Sudah kelihatan ya filenya? ya. Oke. Ini sebentar, ini device-nya ternyata nyala dua, Bu. Astagfirullah, sekedarnya ini kayaknya laptopnya yang bermasalah. Jadi Ibu-ibu, eh, ini jadi mantul ya, sekedap saya ini dulu ya. Oke, saya lanjutkan ya Ibu-ibu. Jadi anak saya tadi dia kalau kanan kiri ngikat sepatunya nggak sama, dia nggak mau berangkat gitu ya. Kita dengan ibunya apa yang terjadi? Kak, rapiin gitu ya, Kak, cepet gitu ya. Kita tidak memahami bakat apa sebenarnya yang dimiliki oleh anak-anak kita, gitu kan ya.
Akhirnya apa? Salah stimulasi itu akan menghambat pertumbuhan dari bibit-bibit bakat yang Allah titipkan kepada kita. Bismillah ya ibu-ibu sekalian, hari ini kita berjuang bersama untuk menjadi ibu hebat sang detektif bakat gitu ya. Bisa next Bu Hilda? Gitu ya. Salam detektif bakat, bismillah. Ibu-ibu sekalian, kita pahami bersama, kita yakini bersama bahwa setiap anak itu berbakat. Tugas kita dari Allah adalah menemukan cara menghebatkannya ya ibu-ibu ya. Itu nanti akan ditanya oleh Allah gitu ya ketika kita menghadapnya. Bagaimana caranya kita akan belajar bersama. Boleh next Bu Helda? Mohon maaf ya ibu-ibu. Tadi saya sempat terkendala. Ini data ya di Indonesia. Bisa jadi sekarang lebih dari ini. Dan semoga ketika semakin banyak para ibu yang belajar tentang sifat bakat ini berkurang gitu ya. Jadi 87% orang dewasa sekarang itu bekerja tidak sesuai jurusannya. Kenapa? Diawali dari salah jurusan, termasuk saya ya ibu-ibu. Bu In kayaknya sudah tepat ya jurusannya. Ya apa Bu In? Kenapa? Karena kita dulu masuk kuliah itu ya pokoknya masuk begitu ya. Wes orang bakat-bakatan lah, pokoknya masuk kampus favorit gitu ya. Kenapa? Karena bisa jadi, mohon maaf, ibu-ibunya belum sadar dengan bakat, belum jadi detektif bakat. Dan semoga ibu-ibu pagi ini mengawali gitu ya, mempersiapkan diri kita untuk menjadi seorang ibu. Sebenarnya bibit apa sih gitu ya Allah titipkan kepada anak-anak kita. Semoga hari ini dari sini harapannya nanti kita punya sudut pandang yang berbeda kepada anak-anak kita gitu ya. Kita memandang anak-anak kita itu dari kacamata sifat bakat gitu ya. Nanti kita akan pelajari bersama apa sih sifat bakat gitu ya. Sebelumnya ibu-ibu boleh dong jawab di chat gitu ya. Apa sih yang dimaksud dengan bakat? Boleh silahkan panjenengan eh, definisikan menurut versi panjenengan sendiri. Yang jenengan pahami tentang bakat itu apa sih Bu sebenarnya? Gitu ya. Saya tunggu responnya di chat. Apa sih bakat itu? Kok aku mbien ke bakatku apa? Kok gak di bakat belas gitu ya. Kadang kalau ditanya itu bakatku apa ya gitu ya. Kadang bingung gitu ya. Kenapa? Oh ini dari Mbak Meilanita. Keahlian bawaan Bunda. Oke, Masya Allah. Apa sih bakat itu nari ya ora gitu ya, aku nari yo gak iso, nyanyi yo gak iso, gak ada kayak gitu ya. Kemampuan diri Mbak Zulfa. Oke, apa sih sebenarnya bakat itu gitu ya. Masuk sih anakku gak punya bakat, kadang ada yang minder gitu ya Bu ya. Kemampuan lebih alami yang diberikan oleh Allah, Masya Allah. Bakat adalah kemampuan alami yang dimiliki. Wah, ada kata kunci ya, alami begitu ya, kemampuan alami. Jadi ibu-ibu, kadang selama ini yang kita pahami tentang bakat itu apa? Kemampuan untuk nari, nyanyi, main bola, itu ya. Sebenarnya apa? Terus kalau anak kita tidak memiliki itu semua tadi gitu ya, apakah anak kita nggak berbakat? Enggak dong, gitu kan ya. Jadi Allah itu ciptaannya nggak istimewa. Dan Allah yang menciptakan anak kita itu pastinya istimewa, begitu ya. Oke, tadi sudah banyak yang ini ya menyampaikan apa itu bakat. Jadi ibu-ibu nari, nyanyi, lukis, jago bola, itu adalah yang disebut dengan bakat fisik, gitu ya. Berarti anak-anak yang nggak punya bakat fisik dia nggak berbakat dong. Oh enggak, Bunda, ada yang disebut dengan sifat bakat. Nah, yang kita pelajari hari ini, Bunda, adalah sifat bakat yang insya Allah semua manusia yang Allah ciptakan memiliki ini. Kenapa? Karena ini piranti yang memang Allah siapkan kepada semua manusia supaya manusia ini bisa menjalankan tugas hidupnya di dunia. Bakat itu apa? Ya, kita pelajari Ibu ya. Bakat itu adalah pola pikir, ya, boleh dipegang kepalanya ya. Pola pikir, boleh pegang hatinya, pola merasa. Jadi pola pikir, pola merasa, pola perilaku yang berulang, yang alami, dan dia produktif.
Gitu ya. Jadi ibu-ibu, bakat itu adalah pola pikir, pola perasaan, perilaku yang dia alami. Alami itu artinya apa? Ya itu udah dikasih oleh Allah gitu ya. Yang alami dan dia berulang-ulang. Artinya ya kita akan selalu seperti itu. Begitu? Dan dia produktif. Kenapa? Ya itu memang titipan Allah buat kita gitu ya. Udah ya Bun? Apa tadi bakat? Pola berpikir, pola merasa, pola berperilaku yang alami, berulang, dan dia produktif. Nah, gitu ya. Itu tentang definisi bakat. Kalau definisi bakat itu seperti itu, ayah bunda sekalian, berarti apa? Semua orang itu pasti berbakat. Tinggal bagaimana stimulasi itu diberikan secara tepat. Untuk mudahnya, ibu-ibu sekalian, sifat bakat ini kalau di Indonesia itu foundernya adalah Abah Rama Royani ya. Beliau founder talent mapping yang mengelompokkan sifat bakat itu menjadi 34 sifat bakat. Kalau dirangkum menjadi garis besar, sifat bakat itu menjadi 4 rumpun utama. Yang pertama, beliau-beliau yang memang Allah takdirkan menjadi pengarah, penggebrak gitu ya, leader. Rumpun yang kedua itu rumpun pelaksana yang disiplin gitu ya, yang konsisten kayak gitu. Itu nanti pola pikirnya seperti itu. Dan yang ketiga itu adalah rumpun pemikir, pemikir yang mendalam, intellection gitu ya. Yang keempat adalah orang-orang yang Allah takdirkan menjadi pembangun relasi, tukang ngumpulin hati gitu ya. Dan insya Allah ya Bunda sekalian, kalau kita memahami tentang sifat bakat ini, ayah bunda sekalian, insya Allah kita akan jadi ibu yang tenang, enggak kupuan. Kenapa? Karena everybody is unique. Dan setiap anak kita, Masya Allah, unik, ayah bunda. Tinggal kita menemukan bagaimana cara yang tepat. Sampun, ya? Deal ya, tentang apa itu bakat, ada rumpun-rumpunnya. Nanti insya Allah saya share ya ke Bunda Hilda yang ingin mendalami lebih dalam. Dan harapannya kita nggak berhenti di sini ya Bunda. Ini nanti kita pembukaannya dulu aja ya. Karena nggak selesai dalam 1 jam. Boleh Bu Hilda next? Sebelumnya tadi, nah coba ya Bunda, kita deteksi diri kita dulu ya Bunda. Kita termasuk tipe yang mana ini? Tipe scanner atau tipe ibu detektif? Nah, tipe ibu scanner itu fokusnya apa? Melihat rapor anaknya, masih ngebandingin anaknya dengan anak tetangga. Pokoknya hasilnya. Kata-kata yang muncul apa? Kok kamu begitu? Padahal kita kalau begitu kan gimana rasanya? Gak enak ya. Nah, kita bandingkan dengan tipe tipe ibu detektif. Tipe ibu detektif itu beliau bersedia lihat proses anak belajar. Membandingkan anak itu dengan dirinya kemarin. Ya kan? Jadi misalnya Bu, hari ini Ananda ngikat sepatunya butuh waktu 2 menit. Besok sudah bisa 1,5 menit. Oh, itu perkembangan ya, Bun. Gitu ya. Misalnya untuk nyiapin apa namanya? Peralatan sekolah, butuh waktunya biasanya 20 menit. Oh, hari ini bisa 18 menit. Itu sudah proses. Jadi kita menikmati petunjuk yang ditanyakan ke anak apa, Bu? Apa yang kamu rasakan? Dan itu tidak banyak ibu yang melakukan itu. Ayo ngacung, siapa yang tipe scanner? Kita tebak sama-sama ya, Bun. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Saya juga masih berproses, Ibu. Sama ya, kita berjuang. Karena untuk menjadi ibu detektif ini tidak mudah, tapi insya Allah kita bisa ikhtiarkan. Gitu ya, Bismillah ya, sama-sama ya. Karena kadang kita nggak siap dengan prosesnya, gitu kan. Oke, next Bu Helda. Ini ya, ada yang menemukan kasus seperti ini. Fakih, Fakih itu anak saya yang kedua. Waktu dia usia 7 tahun, nah sampai sekarang ya, sekarang usianya 11 tahun. Dia paling nggak bisa diem, Bun. Apa aja benda yang dia pegang, dia selalu jadikan mainan. Intinya dia nggak bisa diem.
Waktu usia 7 tahun, kelas 1, kan temannya udah bagus itu, membacanya udah bagus, menulisnya sudah bagus. Dia belum bisa. Kalau Ibu Scanner apa yang disampaikan? Fakih, ya Allah, usil banget sih. Suka ngajak temennya apalah semua ini ya, segala apa yang di atas meja pasti dia buat bisa jadi buat mainan. Ngajak ngobrol temennya lah ya gitu, ngajak main temennya lah gitu kan ya. Kalau kita fokus menjadi ibu scanner, Bu, yang muncul apa? Anak ini nakal, usil, nggak pinter, gitu kan ya. Tapi ibu-ibu, kita hanya perlu mengganti POV kita, sudut pandang kita. Oh, ternyata Fakih itu dia selalu punya cara untuk berkreasi. Dia nggak bisa diem. Dia harus bergerak terus. Dari bangun tidur sampai sebelum tidur, dia tuh selalu ada yang dikerjakan. Sifat bakatnya apa? Oh, achiever, ideation, gitu ya. Apa itu? Nanti di 34 sifat bakat lebih detailnya, nanti insya Allah saya share ya. Nanti saya bagi kamus 34 sifat bakat anak usia dini. Nanti hubungi leader ya. Hubungi jenengan daftar kesiapan, nanti saya bagikan tentang kamus 34 sifat bakat anak usia dini. Jenengan baca lebih detail, cirinya apa, cara ngembanginnya apa, plus nanti saya kasih 30 cara untuk membuat itu menjadi aktivitas harian insya Allah ya. Nanti saya share ke Bu Hilda. Next, Bu Hilda. Contoh ini ya. Ayo ibu-ibu, kita lihat kenakalan anak-anak yang kadang muncul dari kacamata detektif bakat. Bismillah ya Bu. Contoh, anak yang suka cerita, ngomong terus, orang tuanya nyebutnya apa Bu? Bawel. Ya, ceriwis. Orang secara umum, tetangga-tetangga, kakek nenek, keluarga besar nyebutnya apa? Si bawel, si cerewet. Labelingnya kadang seperti itu. Karena apa? Gak bisa diam, ngomong terus. Kadang ada orang yang ngomong, dia keburu ngomong gitu ya, memotong pembicaraan karena dia kebelet ngomong gitu ya. Cirinya apa? Dia ngomong terus. Petunjuk yang bisa kita lihat, bunda sekalian, apa? Anak-anak itu suka cerita. Bunda, bunda, aku tadi, gitu ya. Itu baru bundanya, itu loh, berhentiin motor di depan sekolahnya dia. Bunda, bunda, aku mau cerita. Iya nggak? Kebelet cerita. Stimulasi yang tepat aja, bunda. Kasih dia panggung. Karena apa? Allah ngasih titipan sifat bakat ke anak yang disebut bawel, ceriwis itu communication. Kemampuan untuk menyampaikan ide. Dan insya Allah ya Bunda, ketika sifat bakat ini kita stimulasi dengan tepat, dia akan mekar. Dia akan tumbuh secara paripurna dan akan menjadi bekal hidupnya untuk menjalankan tugas yang Allah berikan kepada dia di kehidupan ini. Ada yang anaknya bawel, Bunda. Yang mematikan apa? Diam, gitu ya. Udah diem Kak, gitu ya. Orang dia suka cerita, suruh diem, gitu ya. Hati-hati. Contoh lagi, Bunda. Mari kita lihat dari kacamata sifat bakat. Anak yang dalam keseharian dicap pembangkang. Ada nggak, Bun? Suka tanya kalau di ini, ngelawan terus. Ya kan, ciri-cirinya begitu. Wes pokoknya apa ya, menggejolakkan jiwa gitu ya. Ciri-cirinya apa? Dia nggak mau disuruh-suruh. Dia akan melakukan ketika dia diajak diskusi dulu. Dia paham kenapa harus melakukan itu. Ya, stimulasinya apa? Jadikan dia pemimpin. Dia suka jadi ketua kelas. Sifat bakatnya apa? Komen. Ya, dia bahkan sukanya nyuruh-nyuruh biasanya. Gitu kan ya? Di labelingnya apa? Pembangkang biasanya, gitu ya. Ada lagi contoh Bunda, anak yang dikasih labelingnya apa? Lambat, lelet. Contoh tadi ya Bun, anak saya yang pertama. Kalau ngikat tali sepatu itu kanan kirinya harus sama, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ya kan? Dia cirinya tadi itu melakukan sesuatu butuh waktu yang lebih lama. Petunjuk bakatnya apa? Dia sebenarnya orangnya apa? Detail, perfeksionis, hati-hati. Stimulasi yang tepat apa seharusnya? Jangan diburu-buru.
Berarti gimana? Kalau kita menemukan bahwa anak kita mempunyai sifat bakat deliberatif, hati-hati, maka dia butuh waktu lebih lama. Maka kalau di rumah saya, si kakak ini, dia harus lebih dulu. Mandinya lebih dulu. Sarapannya lebih dulu. Jadi kita kasih waktu lebih. Karena dia nggak bisa diburu-buru, Bun. Adiknya sudah, ayo Mi, ayo Mi, ayo Mi. Dia, ya tetap gitu ya. Pokoknya dia pasang sesuai standarnya dia. Begitu ya. Apalagi nanti deliberatif digabung dengan maximizer. Baik, gitu ya. Masya Allah nanti itu ya. Gitu ya, Bun. Ada lagi nih contoh. Ini contoh ya Bunda, contoh kenakalan yang muncul. Nah, ini di sifat bakat sebenarnya ada 34. Kalau kita bahas semuanya sampai maghrib gitu ya. Ini awalan dulu supaya kita, oh ternyata keunikan yang kadang dicap sebagai kenakalan itu adalah tanda-tanda dari sifat bakat alaminya. Contoh nih, anak yang kamarnya selalu berantakan. Ciri-cirinya kamarnya kayak kapal pecah gitu ya. Semua kamarnya berantakan gitu ya. Petunjuk yang muncul ayah bunda, si anak ini otaknya rame ide, tangannya pengen bikin ini, kadang pengen bikin itu gitu ya. Stimulasi yang tepat adalah kasih dia proyek. Kamu hari ini mau bikin apa? Kenapa? Dia punya sifat bakat yang namanya ideation. Gitu ya bunda. Nah, ini adalah jurus yang kedua. Jurus yang pertama tadi stop jadi scanner, ya kan? Jurus yang pertama dari detektif bakat adalah stop jadi scanner, jadilah ibu detektif. Yang kedua ini Bunda, ciri yang mudah kita amati adalah petunjuk bakat ini sering terlihat dari bagian diri anak yang dianggap nakal. Nah, coba deh Bun. Ini insya Allah semuanya sudah punya putra ya. Coba cari satu yang paling menonjol dari putra-putri panjenengan yang dalam tanda kutip sesuatu yang dianggap nakal dari dirinya. Oke, boleh tulis di chat. Apa sih yang menonjol dari dirinya yang masyarakat umum, kok masyarakat umum kadang kita juga memberikan label itu ya, Bun. Nah, membantah, ngelawan. Apalagi, Bun? Boleh? Yang jenengan paling lihat anakku pembangkang tapi dia oh itu ya ada yang punya anak kembar laki perempuan ya nanti bunda usil banget suka godain ya itu tadi ya nanti setelah sesi ini coba dibaca ya bun nanti saya bagi ke Coach Helda kamus 34 sifat bakat panjenengan baca kalau perlu nanti kan malam minggu kan malam iya betul malam minggu ya lamban cerewet. Nanti ini kamu sifat bakatnya kalau perlu di print ya Bunda. Sama satu lagi, nanti kartu stimulasi gitu ya, di print, taruh kotak atau tempat, terus diambil satu per satu, jadikan challenge ke anak-anak gitu ya. Bunda, nanti malam rapat ya sama Mas suami, sayang, Angelina panggilnya apa terserah ya, Mas gitu ya, Bebek. Yuk, 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 gitu ya, baca bareng. Kita jadi detektif bakat bareng anak kita itu sebenarnya keunggulannya apa? Apa sih, Bang? Apa? Iya, Bun. Nggih, bundanya Mas Noval. Gitu ya, Bu. Nah, oke. Sudah ya, Bun? Tadi Bunda sudah menyebutkan beberapa dalam tanda kutip gitu ya. Sifat bukan sifat ya, sesuatu. Jadi bisa pola pikirnya, bisa perasaannya, bisa perilakunya yang kadang dianggap nakal. Ternyata itu adalah ciri-ciri bakatnya. Oke, jurus yang ketiga. Tadi kan di flyer kemarin kan saya sampaikan ya, kita akan belajar 3 jurus. Ini jurus yang ketiga. Praktik menjadi detektif bakat tanpa alat yang mahal. Yang pertama, Bunda,
Miliki jurnal detektif. Setiap malam tanya kepada putranya satu hal. Tadi kamu seneng pas ngapain? Tanyakan perasaan ya. Nanti untuk tanya jawab kita bisa share di sesi tanya jawab dulu ya Bunda. Apa ya? Jadi setiap hari tanya, kamu hari ini paling seneng pas ngapain? Dan itu dicatat selama 7 hari. Kalau itu berulang, maka itu sebenarnya pola bakatnya. Gitu ya. Karena tadi apa? Definisi bakat itu adalah cara berpikir, cara merasa, cara berperilaku yang dia alami, berulang, dan bermanfaat. Itu cirinya. Ya. Maka kalau panjenengan pengen mengamati bakat anak itu, miliki jurnal detektif. Aduh bun, nggak sempet. Aku tes aja. Monggo kalau tes ya, tes yang berbayar. Tapi sebenarnya kalau saya pribadi ke anak-anak tidak menyarankan itu, gitu ya. Jenenganlah sang detektif bakat itu. Karena kalau di anak itu yang paling tepat adalah diobservasi dan diberikan stimulasi yang tepat. Yang kedua, jurusnya adalah misi mata-mata. Kasih anak tugas sesuai dugaan bakatnya. Contoh, kalau anak bawel banget, suka ngomong, suka cerita, berarti tugasnya apa? Bikin review, bikin video, bikin dia bercerita, kayak gitu ya. Kalau dia tipe si pembangkang, jadikan dia leadernya, jadikan dia pemimpin, ya pemimpin doa. Kalau cuma kapten bersih-bersih, berarti dia harus yang mimpin. Mau masak, kapten masak, dia yang masak, apa ya leadernya sama adik-adiknya, begitu. Intinya dia suka jadi pemimpin. Terus Bunda, di misi mata-mata ini, lihat matanya berbinar enggak? Karena Bunda, kalau itu bakatnya, maka matanya sangat berbinar. Kenapa? Itu panggilan jiwanya. Itu yang dia butuhkan. Itu baterai jiwanya. Dan yang ketiga, Bunda, bahasa apresiasinya kita ganti. Ganti bahasa pinter dengan kata fokus. Contoh, Dek, Mama suka lihat kamu fokus nyusun puzzle. Untuk anak yang achiever misalnya, atau arranger. Terus, Dek, Mama suka deh, kamu baca bukunya fokus banget. Itu contoh untuk anak-anak yang intellection. Dia berpikir mendalam, sukanya menyendiri, sukanya ngebaca buku, nggak pindah-pindah gitu ya. Karena apa? Ayo bunda sekalian, kata fokus itu menyalakan bakat. Nyesel saya dulu gitu ya. Kenapa kuliah jurusan teknik gitu ya? Cari tahu gitu nggak usah teknik-teknik kan kalau gitu ya. Itu sudah takdir yang harus saya alami dan semoga ini tidak dialami oleh anak cucu kita. Gitu ya Bun ya. Jadi bakat ini kata kuncinya fokus gitu ya. Boleh next Bu Helda. Tadi ya, ayah bunda sekalian, 3 tips jadi detektif bakat itu yang pertama stop jadi scanner. Lihat nakal sebagai petunjuk. Dan yang ketiga, pakai 3 alat simpel di rumah tadi. Journaling ya. Tadi jurnal bakat, terus mata-mata, dan bahasa apresiasi. Next, Ustazah. Nah, ayah bunda sekalian, bahaya terbesar yang akan terjadi adalah ketika kita salah stimulasi. Contoh, anak intellection yang suka melamun dileskan basket. Itu kayak nyuruh ikan lomba manjat. Iya kan? Kayak nyuruh kuda lomba berenang. Itu menyakitkan dirinya, mematikan potensinya. Dia nggak bahagia, ibunya nggak bahagia, berantem melulu gitu ya. Seharusnya gimana? Amati, berikan stimulasi yang tepat sesuai sifat bakatnya. Anak intelektual itu Bunda, dia butuh waktu untuk berpikir. Dikira autis kadang ya, kok kak lapo-lapo, kak reken gitu ya, enggak gitu ya. Dia butuh waktu untuk berpikir mendalam. Berarti apa? Kasih dia waktu berpikir, kasih buku yang dia butuhkan untuk
memperluas cakrawala berpikirnya. Dia suka bacaan-bacaan yang berat, bisa jadi. Gitu ya. Oke, next. Bismillah. Insya Allah, ibu-ibu ya. Siap ya. Ini kalau diucapkan bersama kayaknya seru deh ya. Boleh open mic dong? Ini saya minta tolong Bu MC boleh nggak untuk memimpin nih ya. Mbak Eva. Iya, Oke, iya Coach. Mbak Eva. Tadi kan saya tadi masih memberikan gambaran awal ya. Jadi harapannya di sini kita sudah terbuka dulu. Boleh dong Mbak Eva pimpin janji Ibu Detektif. Saya, Baik, Ibu Hebat, bersumpah akan berhenti jadi scammer nilai dan mulai jadi detektif yang menemukan sinar diri di Bismillah gitu ya. Ibu-ibu ikutin kata-kata Bu MC ya. Kita akan Bismillah mm, bersama-sama berjuang menjadi ibu detektif. Ya Mbak Eva? baik, ibu-ibu sudah siap ya? Siap. Siap ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Janji Ibu Detektif. Janji ibu Ibu detektif. detektif. Saya Ibu Hebat bersumpah Saya ibu hebat bersumpah akan berhenti jadi scanner nilai akan berhenti jadi scanner nilai dan mulai jadi detektif yang menemukan sinar diri anak saya. Bismillah. dan mulai jadi detektif yang menemukan sinar diri saya. Bismillah. 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 saya. Oke, Keren. terima kasih Mbak Eva. Bu Helda boleh stop share screen. Oke, ibu-ibu sekalian, itu dari icip-icip dari saya ya. Mbak Eva ini kalau dilakukan 2 hari, jangan dikasih saya 1 jam dong, kasihnya 2 hari ya. Betul. Ibu-ibu, itu Iya. tadi gambaran awal gitu ya tentang sifat bakat. Ini saya masih ada waktu atau udah habis Mbak Eva? Mohon maaf ya, tadi saya lama, ada kendala di gadget. Monggo kalau ada yang mau didiskusikan, saya kembalikan ke Mbak Eva ya Mbak. Monggo Mbak Eva. Baik, Insya Allah ya materinya keren banget gitu. Bunda-bunda bagaimana? Sudah bisa jadi detektif bakat? Sudah bisa mendeteksi Insyaallah. sifat bakat? Apakah komunikator atau komen atau deliberatif atau ideation? Baik, kami buka 2 pertanyaan saja ya. Ada yang bisa on cam? Ada yang mau bertanya? Silakan, ibu-ibu. Ya, saya Ibu Rizky. sakit. Iya, sakit Ya, bertanya. silakan Bu Rizky. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, perkenalkan saya Rizky Fitri dari Probolinggo. Untuk materi yang tadi, gini Bu, Coach ya, saya Bu. memiliki anak kembar usia 7 tahun. Jadi anak saya baru 2, semuanya masih 7 tahun, laki-laki perempuan. Yang ingin saya tanyakan ini kan mereka di fase yang sama. Nggih, Iya. halo? Iya, iya Bu. Di fase Iya, yang Rizky. nggih, laki-laki perempuan dengan gender yang berbeda di fase yang sama, Coach. Iya. Nah, ini saya terkadang ada miss gitu loh. Kalau yang gimana saya saat menemani perkembangan yang laki-laki dan bagaimana nih perkembangan yang perempuan gitu. Karena kan mereka di fase yang sama gitu loh, gendernya berbeda. Terus mohon arahannya, saya harus menitik beratkan yang laki-laki bagaimana, terus yang perempuan bagaimana. Terus yang kedua untuk bakat nih. Kalau Iya. saya lihat ini untuk yang laki-laki ini, Coach, ini anaknya sangat suka merakit Lego yang kecil-kecil, anaknya telaten banget. Diselesaikan. Terus yang sudah itu dia itu dikatakan cerewet nggih mboten, tapi dia selalu bercerita. Dikatakan pembangkang nggih juga mboten, tapi dia selalu tanya alasan reason yang logik. Misal tidak boleh begini ya nak, kenapa ibu tidak bolehnya? Kenapa itu bu kok begini? Seperti itu. Sedangkan yang adiknya yang perempuan ini dia itu sama
apa ya, untuk dari 4 tadi, yang jurus yang kedua itu, yang paling menonjol ini sebenarnya dia di sisi kreatifnya, Bu. Jadi dia tuh seneng, apa ya, seperti menggambar, kemudian apa aja dia tuh pengen bikin seperti itu, lebih berantakan lah. Kalau sudah saya bisa membedakan, jika banyak barang yang dipakai, oh berarti ini kerjaan adiknya gitu, yang perempuan. Nah itu saya mengarahkannya gimana nggih, Bu? Maksudnya gender yang berbeda, dalam fase yang sama, kemudian dengan jelas kepribadian yang berbeda. Itu saya gimana gitu loh, Bu. Mungkin ada insight untuk saya sendiri. Nggih, terima kasih. Mungkin 2 pertanyaan itu nggih, Bu. Terima kasih, Coach. Gitu. Iya, Eh, silakan. Coach. langsung dibahas saja ya Mbak Eva, kok lali aku Iya, banyak ya silakan. pertanyaan. Nggih. Nggak apa. Terima kasih ya Bu Rizky sharingnya. Ibu-ibu, tadi Bu Nggih. Rizky putranya kembar ya, dengan fase perkembangannya sama. Berita baiknya Ibu-ibu, anak usia 0 sampai 7 tahun itu stimulasinya masih sama ya. Artinya nanti agak berbeda itu ketika 10 tahun ke atas gitu ya. Dari kalau 0 sampai 7 tahun itu masih sama sebenarnya. Nanti kalau mau itu saya share sekalian ya. Nanti saya Bu Hilda nanti saya share 3 file materi ya. Jadi ada tumbuh kembang anak usia 0 sampai 7 tahun. Nanti boleh Bu Rizky pelajari juga ya. Nggih. Harusnya di fase mana, simulasinya seperti apa. Jadi yang saya sampaikan tadi sebenarnya itu cuplikan-cuplikan dulu gitu ya. Ada gambaran besarnya nanti ini zoomnya gak cukup sekali Bu Hilda ya, berarti bersesi-sesi bisa jadi ya. Tapi Iya, semoga ini iya, menjadi betul. bentuk yang berbeda gitu ya. Bu, untuk pendampingannya 0 sampai 7 tahun itu masih sama orang tua aja. Tapi 7 tahun ke atas itu sebenarnya tugas sang ayah. Ya, ibu-ibu sekalian, usia 7 tahun ke atas, anak itu harus tahu bagaimana dunia bekerja lewat melihat anaknya. Mohon maaf, melihat ayahnya. Jadi, ibu-ibu dan bapak-bapak itu ya. Kalau anaknya sudah 7 tahun ke atas, pastikan sang ayah hadir buat anaknya. Karena anak harus tahu bagaimana ayah ngangkat galon. Ototnya harus kelihatan. Jadi untuk laki-laki, Ibu, kalau 7 tahun ke atas ya, tadi Bu Rizky usianya putranya mau 7 tahun ke Nggih. atas ya. Yang laki-laki Iya. harus dididik menjadi lelaki sejati. Jangan sampai laki-laki yang ke perempuan. Kenapa? Karena rata-rata guru-guru TK itu perempuan. Guru-guru SD kelas bawah juga perempuan. Lah kalau yang di rumah yang ngadepi ibunya juga, terus sang anak dapat sosok laki-laki dari mana? Ya Bu Rizky, nanti malam Nggih. ngobrol ya sama Pak suami. Siap. Abi, Papa harus nunjukkan nih gimana ngangkat galon, gitu ya. Gimana cara ayah berbicara? Bagaimana cara ayah menyambut tamu? Bagaimana cara ayah ketika silaturahim ke orang tuanya? Dari atas sampai bawah itu anak melihat sosok ayah. Yang perempuan Ibu harus dididik menjadi perempuan yang sebenar-benarnya. Kesalahan di fase ini ayah bunda jangan salahkan kalau dewasa putra-putrinya naudzubillah min dzalik jadi LGBT. Banyak sekarang banyak. Di pondok-pondok juga banyak. Laki-laki suka laki-laki, perempuan suka perempuan. Kenapa? Karena kita tidak tuntas di fase ini. Naudzubillah min dzalik ya bunda. Jadi ini bunda perjuangan besar. Maka judulnya apa? Profesi terkeren itu adalah ibu rumah tangga. Jangan minder kalau tanya bu profesinya apa? Ibu rumah tangga. Aduh saya lulusan S2. Kembali ke rumah jadi rumah kadang minder kan Bu. Padahal Masya Allah Iya, ya betul. Bunda surga. Ada surga yang menanti panjenengan. Kadang kalau ke tetangga diginin, ya Allah Bu Tami ngapain juga resign? Orang-orang pada cari pekerjaan, Bu Tami malah pilih di rumah. Nggak apa-apa Bu, saya pengen bersama anak-anak gitu ya. Jadi ibu-ibu hebat semuanya, panjenengan istimewa karena Allah tadi kan jadi seorang ibu, gitu ya Bu. Terus berikutnya Ibu, tadi yang suka ngerakit Lego. Ayah bunda sekalian, 34 sifat bakat ini berita baiknya adalah setiap orang dikasih 7 bakat terkuat. Jadi di antara 34 itu, nanti panjenengan akan menemukan 7 bakat terkuat. Ada yang di bawahnya biasa aja. Nanti yang terbawah juga ada 7 bakat terlemah. Gitu ya. Jadi bakat anak itu nggak hanya satu. Allah nyiapkan 7. Supaya apa? Dia bisa menjalankan tugas hidupnya. Contoh saya ini ya yang muncul di layar ini. Coba tebak.
Ya, coba tebak ya, Bu. Sifat bakat saya apa yang terkuat kira-kira? Bu Rizky deh, Skill, ayo tebak. skill Apa komunikasi sih, Bu. komunikatif? Apalagi? Hmm, Apalagi coba? apa ya? Mungkin pemecah masalah mungkin, Bu ya. Leader. Pemikir bukan. Saya bukan pemikir. Apa ayo? Suka senyum, ramah. Saya nggak bisa kalau jadi orang judes. Apa coba? Pemimpin. Eh, Ya, komen juga. Apa? Ada nggak tipe anak itu yang dia selalu senyum, selalu ramah, ya? Dia suka tampil, dia kalau di mana-mana membawa keceriaan. Nah, nanti baca ya di kamus. Nanti berarti habis ini Bunda-Bunda hebat wajib tuh baca kamus 34 sifat bakat. Biasanya kan kamus bahasa Inggris ya yang dipelajari. Hari ini belajar kamus 34 sifat bakat. Cocokkan. Ayah bunda sekalian, sebelum panjenengan ke putra-putrinya berarti jenengan lihat dulu Bu Rizky ini, saya ini bakat unggulnya apa ya? Jadi bakat terkuatnya apa? Bakat paling unggulnya apa? Nah, cari 7 di antara 34 itu ya. Dari apa? Cara kita berpikir, cara saya berperilaku, gitu ya, cara saya merasa. Saya itu signifikan, saya suka tampil. Oh, kalau diundang buat kayak gini ya saya semangat. Itu cas energi buat saya, gitu ya. Apalagi gampang nangis, empati kayak gitu ya. Jadi Bu Rizky untuk putrinya putra-putrinya tadi nanti selain membaca kamus 34 sifat bakat, coba aktivitas sesuai sifat bakat. Nanti saya kasih juga ya, nanti tanya leadernya. Jadi setelah baca 34 sifat bakat, ragam aktivitas yang tepat. Itu nanti sudah saya bentuk dalam bentuk kartu, bisa di print, dipotong-potong dengan warna-warni, kasih di toples, kasih tiap hari ke anak. Apalagi kalau anaknya masih 0 sampai 7 ya, yuk challenge hari ini, suruh buka thread. Tantangan hari ini ada apa gitu kan ya. Itu nanti bisa dicobakan dan jenengan amati. Anak-anak cirinya kalau bakat itu dia matanya berbinar-binar. Dia bisa berlama-lama melakukan itu. Karena bakat itu apa? Dia sesuatu yang menyenangkan buat dia, ya kan? Enjoy, easy, ya, mudah, menyenangkan, dan dia pasti hebat di situ, excellent, dan yang terakhir earn. Earn itu apa? Dia bermanfaat, gitu ya. Insya Allah itu dulu ya Bu Rizky. Nanti pelajari dari eh, yang insya Allah akan saya share. Oke, Oke, itu siap. Mbak Eva. Iya, baik. Terima kasih, Sudah jelas Coach. ya, Bu Rizky. Nggih. Selanjutnya ada yang mau raise hand lagi? Satu kali lagi. Silakan. Silakan yang ingin bertanya langsung kepada Coach Utami. Oh, kita ke ini. Bertanya, Iya. Bu. Di kolom chat. Bagaimana mengarahkan anak yang sudah berusia 17 tahun, Coach? Bu, izin bertanya. Oh, oke, Bu. Mana dulu Mbak Eva? Oh iya, silakan Bu siapa? Bu Anti ya? Iya. Iya, Iya, saya Bu. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sri Utami. Waalaikumsalam. Oke, Bu. Pagi-pagi loh Bu, pagi-pagi semangat banget ini langsung melek matanya. Apalagi kalau tentang anak-anak ya. Perkenalkan saya Anti. Saya memiliki anak laki-laki usia 6 tahun dan kakaknya kelas 1 SD. Berarti mereka itu hanya selisih 15 bulan, Bu. Oke. Cowok cewek ya hampir seperti kembar lah ya. Tadi saya udah dapat insight kalau pengasuhan cowok cewek seperti apa. Nah, Bu, cuman memang itu kan kita tidak mudah ya dalam prakteknya gitu. Apalagi ini berdua tuh benar-benar hektik banget. Nah, kebetulan saya tuh juga ibu pekerja, Bu. Oke. Nah, ya jadi setiap pagi lah Bu khususnya seperti tadi lah Bu ikat sepatu lama contoh putranya Ibu gitu. Nah, itu kan kadang tuh kita tuh sebagai ibu tuh kita udah terlalu overthinking. Jadi anaknya yang mau sekolah, ibunya tuh yang udah overthinking, kamu nanti udah dipikirannya
kamu yang sekolah nanti kitanya yang ribut, kitanya yang nanti yang terlambat udah jam 7 kurang ini mau berangkat jam berapa gitu. Jadi sebetulnya kita pengennya mah sabar ya Bu. Sebetulnya dari semua yang disampaikan saya pikir iya memang itu apa namanya ibunya tuh harus harus sabar sih. Tarik nafas dulu sepertinya harus sabar. Nah itu nyikapinya gimana sih Bu? Kadang tuh karena kitanya udah yang orang tuanya yang mungkin terlalu ambi ya terlalu aduh ayo dong ayo gitu pengen cepat selesai pengen ini gitu sehingga dampaknya ke anak. Nah harus bagaimana Bu itu nyikapin untuk kita tuh lebih bisa tenang mungkin ya lebih bisa sabar ke anak gitu benar-benar kita tuh lebih bisa membaca ininya anak tuh seperti apa gitu di satu sisi kita dituntut untuk ini jamnya tuh muter terus nih kayak gimana Ibu mohon petunjuknya. Baik, silakan Bu. Oke. Hmm. Terima kasih Bu Anti atas sharingnya. Bisa jadi ini dialami banyak ibu-ibu yang bekerja ya Mbak Eva ya. Jadi ini bisa jadi pertanyaan dari banyak ibu. Bu, sebenarnya ini yang bermasalah anaknya apa ibunya sih? Coba deh jujur. Terus Bunda, mohon maaf Sejujurnya ya. Ini ya Bu. saya cuma tanya loh Bu. Ini yang bermasalah anaknya atau ibunya? Gitu ya. Oke Bu Anti boleh sambil open mic. Sebenarnya kita bisa sambil TikTokan ya. Bu Bu. Anti, oke. Ya, Jujur nih. saya Apa yang paling berharga dalam hidupnya Bu Anti? keluarga pastinya ya Bu. Mosok. Kok dibentak-bentak? Ya, Pernah bentak? Kalau pagi anaknya dibentak-bentak nggak Bu Anti? iya sih karena lambat. Sejujurnya ya Bu, maksudnya kan pasti kita gini, ayo Kak, udah jam berapa ini Kak? Pasti kan kita gitu. Itu memang saya akuin sih Bu. Nggak munafik saya akan jawab iya. Mohon maaf, intonasi suaranya kayak gitu atau lebih tinggi kalau pagi? Nah itu berapa oktavnya ya Bu? Iya kan? Ayo jujur. Ini bukan menghakimi ya Ibu. Kita mau judulnya mau tobatan nasuka bersama-sama sebenarnya. Jadi nggak usah nyalain, nggak usah ngejudge gitu ya. Ini kondisi real kita. Saya yakin Bu Anti kalau pagi suaranya oktavnya lebih tinggi dari itu. Bu Iya, Anti, pernah ya. tanya nggak gimana perasaan anaknya tuh yang SD tuh? Pernah ditanya perasaannya pagi hari? Nggak sempet dong, kan aku harus kantor. Ayo jujur Bu, pernah tanya nggak perasaan anaknya? Eh, bertanya tidak, tapi pastilah Bu itu apa ada kayak penyesalan kayak kita habis marahin anak kan pasti kita berpikir ya Allah kasihan banget anak aku gitu kan dimarahin kadang kan kita gitu. Nah, yang saya jaga itu tadi Bu di satu sisi menuntut anak ayo cepet gitu tapi di satu sisi itu aduh gimana ya biar ngejaga moodnya anak karena masih pagi memang itu Bu dilemanya di situ jadi kalau Oke. dibilang mungkin yang bermasalah ya mungkin ya secara ini mungkin orang tuanya juga bermasalah ya G. Oke, ibu-ibu sekalian ya, anak usia 0 sampai 7 tahun itu masih boleh dibantu. Jadi, ibu-ibu sekalian, 0 sampai 7 tahun itu adalah masa di mana anak-anak menjadi anak-anak sejati. Disuapin masih boleh, dipeluk-peluk, diapa-apain boleh. Karena itu anak di mana anak menjadi anak-anak sejati. Hanya 7 tahun, Bun, nggak lama. Setelah 7 tahun ke atas, dia akan berjuang dengan kerasnya dunia. Maka dia harus tahu bahwa aku disayangi mamaku, aku berharga, aku hebat. Supaya ketika dia 7 tahun masuk SD, dia sudah bisa menghadapi rimba raya di sekolahnya. Jadi 0 sampai 7 tahun, Bu Anti, kan dia mendapat sayang dari panjenengan, mendapat pengakuan bahwa dia berharga, dan kantong jiwanya penuh. 0 sampai 7 tahun itu apa sih yang dididik ke anak-anak ya Bunda sekalian? Pendidikan tentang iman. Dia tahu, dia hamba Allah gitu ya. Dan bagaimana Allah mengatur hidupnya. Gitu kan ya. Yang kedua dia dihargai perasaannya, dihargai jiwanya. Sosial emosinya berkembang. Dan fisiknya harus kuat. 4 hal itu aja yang jadi fokus 0 sampai 7 tahun, Bu. Gitu ya. Masalah bakat-bakat dia akan muncul alami. Yang penting tadi kita amati, beri stimulasi yang tepat. Tadi misalnya putra-putrinya,
Pengennya cepat selesai. Sudah ada kesepakatan belum itu di malam hari? Kakak, besok jam segini harus siap. Kakak hari ini mau makan apa, Bu Anti? No, 6 dan 7 tahun ya putranya, itu bisa diajak diskusi. Kalau mau pagi harinya tidak roaming gitu ya, bisa jadi udah disepakati ya. Kalau di saya ada yang namanya rapat keluarga, Bu. Ngobrol sama-sama. Jadi menu udah kita tentukan. Menu hari Senin, Selasa, Rabu, nah, gitu. Jadi masalah menu selesai, gitu ya. Kalau menu nggak cocok, masak sendiri selesai. Harus mandi jam berapa, berangkat jam berapa. Kalau ada yang ketinggalan, berarti nanti berangkat sendiri. Waduh, repot dong. Ya emang repot, gitu ya. Tapi repotlah itu yang membentuk karakter, yang menguatkan tadi jiwa anak-anak kita. Karena ada yang misalnya satu anaknya sangat disiplin, ya kan? Anaknya dua nih. Misalnya ada anaknya sangat disiplin, dia nggak mau telat. Dia harus on time, wis disiplin, konsistensi, maximizer. Wah iya itu kalau telat, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sementara ada yang tipe anaknya itu dia tadi deliberatif, ya kan? Hati-hati, tambah maximizer dia kalau bajunya nggak licin nggak mau berangkat, waduh perang tanding tuh di pagi hari. Itu ya Bu Anti, Bismillah. Dua anak itu pasti punya karakter yang berbeda, maka nggak bisa disamakan stimulasinya. Nanti Bu Anti juga baca kembali ya, insya Allah nanti saya share. Kamu sifat bakat, plus karena anaknya masih di usia 6 sampai 7 tahun, nanti latihkan Bun aktivitas sesuai sifat bakat. Nanti saya share juga, gitu ya. Bismillah, supaya bisa sabar, apa? Gini, ini yang saya lakukan. Tanya kepada diri Bu Anti, itu dua anak, kalau satu diambil Allah, kita rela nggak? Udah itu aja. Itu penampar paling kuat bagi kita. Kita akan merasakan. Kita kan dikasih titipan tuh sama Allah dua. Kalau kita nggak sungguh-sungguh jaga, itu diambil satu, jadi kan siap nggak? Karena Ibu, tidak semua wanita jadi ibu. Panjenengan beruntung dikasih ibu. Ada saudara-saudara kita tuh yang berjuang untuk jadi ibu. Kita itu loh jadi ibu dikei anak. Sik digetak-getak anak, lek dijupuk jenengan kuat ta? Gak kuat lek aku, Bu. Gitu ya. Jadi apa? Yang pertama kita harus sadar ibu-ibu, harta paling berharga kita itu anak kita. Udah. Jenengan kerja buat apa coba? Buat anaknya. Tapi kalau pekerjaan panjenengan membuat anak-anak kita jiwanya sakit, udah. Ayo kita istighfar bersama-sama. Sebenarnya apa sih yang kita kejar? Kita aja Bu Anti, nanti kita nangis bersama deh jadinya. Itu ya Bu, bismillah ya. Lebih sabar Ya, Bu. lagi berproses. Karena 0 sampai 15 tahun bisa jadi belum kelihatan bakatnya. Sabar. Jadi anak muslim yang kuat itu ibarat pohon yang kokoh. Pohon yang kokoh itu nggak mungkin berbuah 1 tahun, 2 tahun. Iya kan? Bisa jadi 10 tahun, bisa jadi 5 tahun baru kelihatan, bisa jadi 15 tahun. Lah kalau anak kita pohon jati, 25 tahun baru kelihatan. Digunakan apa? Untuk itu loh, penyangga tiang masjid. Oh ternyata anak kita bibitnya mangga. Nggak mungkin berbuah 2 tahun, bisa jadi 5 tahun baru berbuah. Apalagi kalau pohon durian, gitu kan ya. Jadi ibu-ibu sekalian, Allah itu ngasih challenge buat kita. Kasih bibit tuh. Bibitnya Bu Anti sama bibit anak saya beda. Mungkin Bu Anti bibitnya putranya jati. Anak saya mangga. Oh ternyata mawar. Dan ibu-ibu tugas hidupnya beda-beda. Itu kelihatan dari apa? Sifat bakat terkuatnya itu nanti. Kalau gitu nanti kita jadi ibu tuh tenang gitu ya. Kenapa? Allah itu ngasih titipan anak kita istimewa. Orang usah membanding-bandingkan. Nggak usah panik. Yang penting sabar, lihat prosesnya, kasih stimulasi, dia akan mekar dengan paripurna sesuai waktunya. Dan kuncinya ibu-ibu sekalian, kedekatan kita sama Allah. Itu. Sudah ya Bu Anti, itu dulu ya. Kita sambung Baik, next. terima Monggo Mbak Eva. kasih. Ya, terima Makasih, kasih Kak Bu. Sultani. Bu Anti semoga bisa membantu. Mohon maaf ibu-ibu belum bisa menjawab satu persatu di kolom chat karena keterbatasan waktu. Insya Allah kita akan lanjut lagi di sesi berikutnya ya, insya Allah ya. Baik, sebelumnya kita foto dulu ya sebelum kita tutup kepada Mbak In, silakan yang bertugas. Ibu-ibu bisa off. Silakan. Silakan yang bisa on cam biar Ya. terdokumentasi ya. Nanti saya kasih aba-aba biar senyumnya paling manis ditampakkan.
Ya, baik. Alhamdulillah sudah banyak yang on cam ya. Saya mulai dari layar pertama. Saya siap-siap foto dulu. 1, 2, 3. Ya, sebentar saya simpan dulu. Baik, sekarang layar kedua. Ya, 1, 2, 3.